Satu malam mengubah peta ketegangan perang Rusia-Ukraina. Kota Dnipro mendadak menjadi pusat serangan besar setelah ratusan drone dan puluhan rudal menghantam wilayah itu tanpa henti selama hampir 20 jam. Ini bukan serangan biasa, melainkan operasi berlapis dengan presisi tinggi yang membuat sistem pertahanan Ukraina kewalahan. Banyak analis militer menyebutnya sebagai salah satu serangan paling terorganisir di musim semi 2026. Bagaimana Rusia melakukannya? Selama hampir 20 jam penuh, 3 gelombang serangan dilancarkan, melibatkan nyaris 670 alat tempur udara dengan satu sasaran utama, yaitu kota Dnipro di Ukraina bagian tengah. Dunia kembali menyoroti lonjakan besar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Kali ini, yang menarik perhatian bukan hanya besarnya skala serangan, tetapi juga cara Moskow menunjukkan ketepatan taktis yang jauh lebih rapi dibanding sebelumnya. Dalam pembahasan ini, kita tidak akan masuk pada perdebatan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan melihatnya dari sisi teknis, bagaimana Rusia menyusun, menjalankan, dan hampir sempurna menuntaskan apa yang oleh banyak pengamat militer disebut sebagai salah satu operasi paling kompleks dan paling berhasil pada musim semi 2026. Mari kita kupas bersama. Operasi dimulai pada malam 24 April 2026. Sasaran utamanya bukan Kiev sebagai ibu kota, melainkan Dnipro, sebuah pusat logistik yang sangat penting di kawasan timur Ukraina. Yang membuat operasi ini berbeda adalah Rusia tidak sekedar menembakkan rudal secara acak, mereka menerapkan pola serangan berlapis. Gelombang pertama terdiri dari ratusan drone seperti Shahed, Gerbera, dan Italmas. Fungsi utama gelombang awal ini bukan untuk menghancurkan target secara langsung, tetapi untuk menguras kemampuan pertahanan lawan. Sistem pertahanan udara Ukraina dipaksa aktif terus-menerus, rudal pencegat terkuras, dan celah radar mulai terbuka. Strategi itu berjalan sesuai rencana. Ketika sistem pertahanan Ukraina mulai melemah dan kelelahan, Rusia meluncurkan fase berikutnya yang oleh para analis militer disebut sebagai gelombang penghancur utama. Sebanyak 12 rudal balistik Iskander-M ditembakkan, disusul 29 rudal jelajah K-101, lalu 5 rudal Kalibir dari wilayah Laut Kaspia, 1 rudal Iskander-K, serta lebih dari 600 drone serang tambahan. Bukan hanya drone Shahed, tetapi juga Gerbera yang jauh lebih sulit dikenali radar. Secara total, serangan ini mencakup 47 rudal dan ratusan drone tempur. Jika kita berbicara jujur dari sisi teknis, ini bukan hanya serangan besar biasa. Ini adalah sebuah orkestrasi militer dengan koordinasi yang sangat presisi, dan hasil akhirnya membuktikan hal tersebut. Dari banyak sasaran yang dihantam, ada 2 target yang paling menonjol. Pertama adalah salah satu kilang minyak terbesar di wilayah Dnipropetrovskoy yang berhasil dihantam dengan efektif. Kebakaran yang terjadi berlangsung hingga 18 jam dengan asap tebal yang bahkan dapat terlihat sampai radius 70 km. Kedua adalah pola serangan gelombang lanjutan yang dikenal sebagai double tap. Ini sebenarnya merupakan taktik lama, namun kali ini diterapkan dengan hampir sempurna. Serangan pertama memancing respons darurat, sementara serangan kedua datang tepat ketika tim penyelamat dan bantuan sudah berada di lokasi. Dari sudut pandang militer, efektivitasnya sangat tinggi. Dari perspektif taktik perang, Rusia memperlihatkan bahwa mereka telah belajar dari banyak kesalahan sebelumnya. Tidak ada lagi pola serangan yang liar atau tidak terarah, semuanya terlihat terukur dan dirancang dengan jelas. Pemerintah setempat mencatat 8 warga sipil meninggal dunia, 49 orang mengalami luka-luka, dan ratusan bangunan ikut terdampak.
Namun jika dilihat dari sisi strategis, Dnipro untuk sementara kehilangan peran utamanya sebagai jalur logistik penting. Inilah sisi yang seringkali tidak banyak dibahas oleh media arus utama. Rusia tidak hanya mengandalkan kuantitas serangan, tetapi mengandalkan kombinasi sistem persenjataan yang saling melengkapi. Iskander misalnya adalah rudal balistik dengan kecepatan sangat tinggi yang membuat sistem pertahanan seperti Patriot atau Iris-T kesulitan melakukan intersepsi. Kecepatannya dapat mencapai Mach 6 hingga Mach 7, sehingga waktu reaksi lawan nyaris tidak ada. Lalu ada H-101, rudal jelajah siluman dengan kemampuan serangan presisi tinggi dan hulu ledak hingga sekitar 400 kg. Rudal ini diluncurkan dari pesawat strategis seperti Tu-95 dan Tu-160 dari jarak jauh, bahkan di luar jangkauan radar Ukraina. Sementara itu, drone Gerbera menjadi elemen yang sangat menarik. Drone ini didesain menyerupai pesawat kecil dengan jejak radar yang seringkali mirip seperti burung atau gangguan biasa. Banyak sistem pertahanan gagal mengenalinya karena dianggap hanya noise radar. Hasil akhirnya, lebih dari 80% target strategis di Dnipro dilaporkan terkena dampak. Ini bukan sekedar narasi propaganda, melainkan berasal dari laporan teknis yang beredar luas. Reaksi dunia pun langsung muncul. Uni Eropa mengumumkan paket sanksi ke-20 terhadap Rusia. Inggris mengirim tambahan jet tempur dari wilayah Rumania. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut serangan tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Namun di titik ini, kita perlu memisahkan antara fakta lapangan dan retorika politik. Dari sudut pandang Rusia, serangan terhadap infrastruktur logistik lawan dalam perang konvensional dianggap sah dalam kerangka hukum perang internasional. Apakah hal itu benar secara moral atau tidak? Itu bukan fokus pembahasan kali ini. Yang jelas, Moskow tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Sebaliknya, mereka justru semakin menyempurnakan doktrin serangan gabungan antara rudal dan drone dalam satu operasi terpadu. Penting untuk dipahami bahwa pembahasan ini tidak mendukung perang, tidak mempromosikan kekerasan, dan sama sekali tidak bertentangan dengan pedoman komunitas YouTube. Yang kami sajikan hanyalah fakta teknis bahwa Rusia berhasil menjalankan serangan kompleks dengan koordinasi lintas domain antara udara, laut, dan daratan. Di sisi lain, Ukraina juga memperlihatkan ketahanan yang luar biasa dengan tetap melakukan evakuasi sivil dan upaya pemadaman kebakaran di tengah tekanan serangan besar. Namun jika pembahasan difokuskan pada efektivitas militer murni, maka Rusia memang layak mendapat pengakuan atas peningkatan kualitas operasinya. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil dari serangan ke Dnipro ini? Pertama, Rusia menunjukkan koordinasi antar unit yang jauh lebih matang dan disiplin. Kedua, kombinasi antara drone dan rudal balistik menjadi senjata yang sangat sulit untuk diantisipasi oleh sistem pertahanan modern. Ketiga, perang modern bukan lagi semata tentang siapa yang memiliki kekuatan terbesar, melainkan siapa yang paling cepat belajar dan beradaptasi. Dan pada malam itu, Rusia memperlihatkan bahwa mereka belajar dengan sangat cepat. Apakah ini akan mengubah arah keseluruhan konflik? Jawabannya belum pasti. Namun satu hal jelas, tekanan diplomasi global kini semakin kalah cepat dibanding realitas yang terjadi langsung di medan perang. Terima kasih sudah mengikuti analisis teknis ini sampai akhir. Jika kamu tertarik pada pembahasan militer berbasis data dan fakta, bukan sekedar retorika politik, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Kami akan terus menghadirkan analisis konflik dari sudut pandang yang jarang ditemukan di tempat lain. Netral, teknis, dan berusaha bebas dari bias. Sampai bertemu di video berikutnya. Perdamaian untuk semua selalu dimulai dari keberanian memahami fakta yang sebenarnya. Video ini dibuat murni untuk tujuan edukasi dan analisis. Kami tidak berpihak kepada pihak manapun, tidak mendukung perang, dan tidak mempromosikan kekerasan dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang disampaikan bersumber dari laporan terbuka serta analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan utama kami adalah memberikan pemahaman yang lebih seimbang terhadap situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai persoalan dengan sudut pandang yang lebih bijaksana. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi tetap menjadi jalan terbaik dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi. Kami meyakini bahwa memahami dinamika konflik secara utuh jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti narasi yang dibangun oleh satu pihak saja. Dalam setiap perang, selalu ada lapisan strategi, kepentingan, dan keputusan militer yang seringkali tersembunyi di balik headline media.
Apa yang terjadi di Dnipro menjadi contoh nyata bagaimana perang modern tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah pasukan di darat, tetapi oleh kemampuan membaca kelemahan lawan, mengatur ritme serangan, serta memanfaatkan teknologi dengan efisiensi maksimal. Rusia dalam operasi ini menunjukkan bahwa dominasi tidak selalu datang dari kekuatan brutal semata, melainkan dari kemampuan menyusun tekanan berlapis yang membuat lawan kehabisan pilihan dalam waktu singkat. Serangan drone pembuka yang tampak sederhana justru menjadi fondasi utama keberhasilan serangan berikutnya. Ketika radar dipaksa aktif terus-menerus dan sistem pertahanan mulai kehilangan efisiensi, saat itulah rudal-rudal presisi masuk dengan dampak maksimal. Ini adalah bentuk perang yang lebih dingin, lebih terukur, dan seringkali jauh lebih berbahaya, karena setiap langkah sudah diperhitungkan sebelum tombol peluncuran ditekan. Ukraina sendiri tetap menunjukkan daya tahan yang tidak bisa diremehkan. Dalam situasi penuh tekanan, proses evakuasi tetap berjalan, petugas penyelamat tetap bergerak, dan upaya menjaga stabilitas kota terus dilakukan meskipun ancaman belum benar-benar berakhir. Ini menunjukkan bahwa di balik angka kerusakan dan laporan serangan, ada manusia-manusia yang tetap berjuang mempertahankan hidup normal di tengah kekacauan. Dan justru disitulah wajah paling nyata dari perang terlihat, bukan hanya pada ledakan besar atau rudal yang meluncur di langit malam, tetapi pada warga sipil yang harus bertahan ketika semua sistem runtuh dalam hitungan jam. Dunia internasional mungkin akan terus merespon dengan sanksi, kecaman, dan tekanan diplomatik, namun realitas di lapangan seringkali bergerak lebih cepat daripada meja perundingan. Ketika satu pihak berhasil meningkatkan efektivitas militernya, pihak lain dipaksa beradaptasi dengan tempo yang sama atau menghadapi risiko kehilangan momentum strategis. Inilah sebabnya mengapa konflik ini belum menunjukkan tanda akan segera berakhir. Setiap keberhasilan operasi akan melahirkan respons baru. Setiap respons akan memicu eskalasi berikutnya, dan lingkaran itu terus berputar tanpa jeda yang benar-benar pasti. Dnipro hanyalah satu bab dari konflik yang jauh lebih besar, tetapi bab ini cukup untuk menunjukkan bahwa perang telah memasuki fase yang lebih kompleks dan lebih sulit diprediksi. Teknologi, kecepatan pengambilan keputusan, dan kemampuan membaca pola musuh kini menjadi senjata yang sama pentingnya dengan tank atau artileri. Dalam konteks itu, setiap serangan bukan hanya soal menghancurkan target fisik, tetapi juga soal mengirim pesan politik, psikologis, dan strategis kepada lawan maupun dunia internasional. Maka ketika kita melihat ledakan di satu kota, sesungguhnya yang sedang terjadi bukan hanya serangan terhadap bangunan, tetapi juga pertarungan besar mengenai pengaruh, ketahanan, dan masa depan geopolitik kawasan. Karena itu, memahami konflik seperti ini tidak cukup hanya dari potongan berita singkat, dibutuhkan sudut pandang yang lebih luas, analisis yang lebih tenang, dan keberanian untuk melihat fakta tanpa langsung terjebak pada propaganda dari kedua sisi. Kami akan terus berusaha menghadirkan pembahasan seperti ini, mengurai apa yang seringkali disederhanakan, dan menjelaskan apa yang biasanya hanya dibahas di balik forum-forum strategis. Sebab pada akhirnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana dunia benar-benar bergerak, bukan hanya bagaimana dunia ingin terlihat. Dan mungkin dengan memahami lebih dalam, kita bisa melihat bahwa perdamaian bukan hanya soal menghentikan tembakan, tetapi juga soal memahami mengapa tembakan itu terjadi sejak awal.